Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, kata-kata Kristus hari ini luar biasa dan itu sering diulang-ulang, dan mungkin ini juga menjadi suatu pegangan hidup kita dalam segala persoalan, apalagi di dalam masa pandemik ini. Ini aku, jangan takut. Memang manusia banyak kali yang ditakutinya, ya. Ada kadang-kadang ketakutan yang benar-benar ada, tapi ada juga ketakutan yang dalam bayangan-bayangannya atau karena hatinya sedang tak stabil atau gundah, takut. Ada juga ketakutan yang sebenarnya dia buat sendiri, ya, di karang-karangnya atau apalah. Apalagi kalau kita sebagai orang Batak lah, begu pun ditakuti kan. Nah, dari mana begitu tak tahu kita. Dan itu terus diceritakan mulai dari kecil kepada kita, lama-lama kita pun menjadi ketakutan walaupun sudah besar. Jadi ketakutan ini menjadi normal sebenarnya di tengah-tengah manusia. Dan kadang-kadang juga saya masih mengingat itu waktu saya kelas 1 di seminari menengah. Kemudian libur, dan kami dari kampung kami lah, ya, ada opera datang ke tempat kampung yang lain agak jauh. Dan kami menonton kembali jam 12 malam. Ada 5 orang masih kecil-kecil. Tapi harus melewati kuburan waktu mau pulang ke rumah, melewati kuburan. Kalau itu udah celaka lah. Mulai dari jauh sebenarnya sudah mulai dikatakan oleh teman-temanku ini, wah, nanti ada kuburan, bahaya kita, mampuslah kita. Takutan, tak berani melewati. Tapi karena saya anak seminari, mereka pikir saya sudah berani. Dan akhirnya memang sudah saya bawa waktu itu rosario. Waktu lewat dari kuburan itu, rosario lah aku bikin, tapi dengan setengah mata. Mereka memegang pundakku dan teruslah kami lewat. Sesudah lewat kuburan itu rasanya ada keselamatan. Wah, larilah ke rumah masing-masing. Ketakutan, tak tahu entah apa bego, tak tahu kita. Atau ada lagi seorang anak menanya orang tuanya yang pilot, mengapa bapak memilih menjadi pilot? Saya takut. Takut apa? Karena takut ketinggian. Bukan. Saya takut mati sendiri, katanya kan. Jadi kalau pilot, kalau mati bersama, banyak-banyak, katanya kan. Hal-hal yang seperti inilah. Kadang-kadang dalam hidup kita bisa itu, ya, bisa angan-angan ada satu halangan dan itu kita besar-besarkan dan akhirnya menjadi takut. Ada orang yang mencari kerja pun sudah takut, kalah nanti. Dan akhirnya merasa tak berdaya. Jadi hati manusia memang sering kurang percaya, tidak percayakan dirinya dan tak tahu apa pegangannya. Dan inilah saya kira harus kita pikirkan atau renungkan bersama. Orang tua pun seringkali cemas. Mana nanti anakku ini lama-lama dia yang stres, anaknya tidak stres tapi dia stres. Atau suami istri pun bisa cemas dan tidak tahu kenapa cemas. Memang bisa saja masuk akal kecemasan itu, tapi rupanya kadang-kadang kita lupa bahwa ada pegangan hidup kita. Para rasul pada hari ini dalam Injil, ya, mereka sebenarnya sudah diberikan oleh Tuhan. Kemarin sudah kita dengarkan, diperbanyak roti menjadi dan ikan itu, ya, bisa makan 5.000 orang, hanya laki-laki, pokoknya mungkin 15.000 orang. Itu tanda keajaiban. Dan ketika mereka naik perahu, mereka sudah cemas. Belum datang Yesus ini karena Yesus berdua. Dan malahan gelombang lagi datang, makin ketakutan. Dan ketika Yesus berjalan di atas air, mereka menjadi tak percaya. Ketakutan mereka, walaupun sudah dilihatnya, yang dikenalnya Yesus itu. Ketakutanlah mereka. Padahal sudah di situ Yesus. Dan akhirnya memang
rupanya di dalam hidup kita tak mungkin juga Tuhan terus ikut menyelesaikan setiap persoalan. Mau makan pun Tuhan harus ikut. Mau kamar mandi pun kita harus diikuti oleh Tuhan dan kemana-mana kan. Tuhan membiarkan kita berjuang ketika ada gelombang, ketika ada kecemasan, ketika ada ketakutan, ketika ada percobaan. Sebenarnya Tuhan menginginkan lawan, dayung perahumu, tetap dayung. Kau menuju ke sana, dayung terus. Ketika hal itu akhirnya mungkin menjadi buntu atau sulit, di situ ada Tuhan. Aku ini, jangan takut. Memang bagi orang yang tidak percaya, disinilah sulitnya ya. Bagi orang yang tidak percaya, asal ada percobaan, mereka akan mudah putus asa. Mereka langsung merasa tak berdaya dan merasa akhirnya tak ada lagi artinya dan mudah menyerah, mudah emosi dan seterusnya. Tapi bagi orang yang percaya, mereka yakin Tuhan itu sangat baik. Orang kelaparan dibantunya, orang lumpuh dibuatnya berjalan, orang buta dibuatnya bisa melihat. Tuhan itu baik dan pasti menolong. Dan ketika kita percaya, seperti gelombang yang akhirnya tenang, hidup kita akan lebih tenang dalam sukacita dan kita sampai ke pelabuhan yang kita tuju bersama dengan Dia. Ingatlah para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kata-kata ini harus bergema kepada kita yang percaya. Aku ini, kata Tuhan, jangan takut. Amin.